Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mengambil mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan Universitas Muhammadiyah Pontianak semester 4, ya, yang di bawah bimbingan saya Hermanto. Dalam kesempatan ini kita akan mengadakan pembelajaran melalui YouTube, ya. Maka yang pertama, sebelum saya melanjutkan materi yang akan kita bahas dalam kesempatan ini, langkah-langkah yang wajib dilakukan oleh mahasiswa sehingga dinyatakan mengikuti mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan dengan tema karya monumental Islam dalam IPTEX. Ini yang pertama adalah masing-masing mahasiswa wajib menonton YouTube ini, dan kemudian setelah menonton wajib melakukan atau meresume inti-inti daripada materi yang saya sampaikan dalam kesempatan ini dengan kertas folio bergaris dan tulis tangan. Nanti bukti resumenya pada pertemuan tatap wajah nanti akan saya pinta, dan itulah yang menjadi bukti kalau saudara menonton. Dan nanti akan saya cek YouTube saya apakah yang menonton ini sudah banyak atau tidak, ya. Jadi ketahuan nanti kalau bila perlu beri komentar di bawahnya, like dan subscribe. Materi kita dalam kesempatan kali ini adalah karya monumental Islam dan dalam IPTEX, ya. Nah, sebelum kita masuk pada materi inti, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan bahwa Islam memiliki perhatian yang sangat luar biasa terhadap ilmu pengetahuan, ya. Jadi yang pertama, manusia dijadikan khalifah karena ilmu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memilih manusia sebagai khalifah, yang dimaksud dengan khalifah di sini adalah sebagai wakil Allah atau pengganti yang telah diwajibkan oleh Allah kepada manusia untuk mengatur muka bumi ini dan memakmurkan muka bumi ini. Hal ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kekuasaan. Akan tetapi Allah menyerahkan kepengurusan dalam memakmurkan muka bumi ini kepada manusia. Lantaran karena manusia bisa diberikan ilmu. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini." Yang dimaksud dengan khalifah di sini adalah sebagai wakil Allah untuk mengatur dan memakmurkan muka bumi ini, yaitu Adam alaihissalam dan turunan-turunannya. Dalam kata singkat, manusia yang dipilih oleh Allah sebagai makhluk yang akan menjalankan peran-peran Allah dalam mengatur dan memakmurkan muka bumi ini. Bukan malaikat, bukan pula hewan, bukan pula makhluk-makhluk yang lainnya. Tetapi Allah lebih memilih manusia. Maka ketika itu malaikat bertanya, apa hikmah di antara
kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini? Kenapa bukan malaikat? Apa hikmahnya? Kata malaikat. Maka malaikat bertanya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini? Yaitu orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan alasan yang konkret kenapa Allah memilih manusia menjadi khalifah di muka bumi ini. Kenapa bukan malaikat? Kenapa bukan hewan? Kenapa bukan jin? Tetapi manusia. Kemudian Allah mengatakan di dalam firman-Nya, dan Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan, yaitu memberikan ilmu kepada Adam tentang nama-nama benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Ya. Maknanya adalah di sini Allah memberikan alasan yang konkret kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih manusia yang dalam konteks ini Adam alaihissalam sebagai khalifah. Karena manusia bisa diberikan pengajaran ilmu. Inilah alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Adam alaihissalam sebagai khalifah. Kenapa bukan malaikat? Bahwasanya mengurus muka bumi ini bukan hanya bertasbih, bukan hanya beribadah dan memuji Allah Subhanahu wa taala, tapi perlu pengembangan-pengembangan, perlu ilmu-ilmu agar dapat memakmurkan muka bumi ini. Beda halnya dengan malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang taat dan patuh kepada Allah dan bertasbih terus kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tetapi malaikat tidak memiliki kemampuan dan potensi untuk mengembangkan dirinya pribadi, secara pribadi, kecuali apa-apa yang telah Allah berikan dan perintahkan kepada mereka. Begitupun hewan. Kalau hewan diberikan nafsu, diberikan insting, tidak diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga juga tidak mampu untuk memakmurkan muka bumi ini. Manusialah yang dipilih oleh Allah sebagai khalifah karena manusia bisa diajar, yaitu bisa diberi ilmu. Kemudian yang kedua, bagaimana Islam memposisikan ilmu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Jadi bukan hanya orang yang beriman, tetapi derajat diangkat di sisi Allah itu beriman dan berilmu. Bukan hanya beriman, tapi tidak berilmu. Tapi mesti kedua-duanya harus terakumulasi sehingga menyebabkan terangkatnya derajat seorang hamba tersebut. Setelah dia beriman, dia harus berilmu. Berilmu saja juga tidak diangkat oleh Allah derajatnya. Beriman saja juga tidak diangkat oleh Allah derajatnya. Tetapi beriman dan berilmu. Sebagaimana firman Allah SWT, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, yaitu majlis ilmu, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, di sini jelas ya bahwasanya derajat seseorang akan ditinggikan oleh Allah setelah dia beriman dan berilmu.
Kemudian di sisi Allah, bahkan di sisi manusia sekalipun, orang-orang yang berilmu tidak akan sama. Ya, tidak akan sama derajatnya, posisinya, ya, di sisi Allah, hatta di sisi manusia. Orang yang berilmu tidak akan sama dengan orang-orang yang bodoh, dengan orang yang tidak berilmu. Tidak akan sama. Hatta di masyarakat, kita bisa menyaksikan bagaimana orang-orang yang berilmu, misalnya di dalam suatu rapat, pendapatnya akan didengarkan. Beda dengan halnya orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Hadir di sebuah majelis, apa kontribusi apa yang dapat dia berikan dalam rapat tersebut? Tidak akan bisa. Hatta di dalam keluarga. Lihatlah, ambil contoh misalnya keluarga kita, ketika kita orang yang berilmu, ada suatu hal, pendapat yang ingin dipinta, pasti dia merujuk kepada orang-orang yang berilmu, bukan kepada orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Ya, inilah bagaimana agama kita ini memberikan perhatian penuh terhadap ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab." Katakanlah, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Orang-orang yang berilmu di sisi Allah tidak sama. Orang-orang yang berilmu ditinggikan derajatnya. Orang-orang yang bodoh tidak ditinggikan derajatnya. Kemudian yang berikutnya, ciri-ciri orang berilmu itu ternyata bukan hanya memiliki ketajaman intelektual, kecerdasan intelektual, tapi memiliki juga kecerdasan spiritual. Yaitu dengan kata lain, yang disebut dengan orang yang berakal dalam perspektif Islam adalah orang yang memiliki ketajaman hati, yaitu berzikir. Dia senantiasa terkoneksi hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia memiliki ketajaman akal, terus-menerus berpikir. Inilah dalam pandangan Islam kategori orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang memiliki akal yang sempurna, memiliki ketajaman ilmu dan memiliki ketajaman hati, berzikir. Ketika hati senantiasa berzikir dan akal senantiasa berfikir, maka itulah ulul albab, orang-orang yang berakal dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang mampu mengambil dan mengikuti yang terbaik. Bahwasanya dalam kehidupan ini orang-orang yang berilmu lah yang mampu memfilter segala sesuatu, baik itu berupa informasi maupun apapun. Dia mampu memfilter dan memilih yang terbaik dan mengamalkan yang terbaik dari apa yang didapatkan dalam kehidupannya. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang senantiasa mendengarkan perkataan, kemudian dia mengikuti yang terbaik dari perkataan itu, mereka itulah orang-orang yang terbimbing, yaitu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah ulul albab, orang-orang yang memiliki akal. Mahasiswa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya ilmu pengetahuan dan cara memperoleh ilmu pengetahuan di dalam agama Islam, sehingga dalil yang pertama atau wahyu yang pertama, kewajiban yang pertama dan utama sebelum kewajiban-kewajiban lain, perintah yang pertama dan utama sebelum Allah memerintahkan yang lain-lain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita maklumi, wahyu yang pertama diterima oleh Rasulullah adalah surah Al-Alaq yang berisi, atau perintah yang pertama adalah diperintahkan kita untuk membaca, karena membaca adalah cara yang paling efektif dan yang paling utama untuk memperoleh ilmu pengetahuan.
Perintah pertama yang Allah perintahkan kepada Rasulullah adalah perintah membaca, bukan perintah yang lain-lain. Kenapa? Disinilah menunjukkan bahwasanya Islam itu terbangun agamanya di atas ilmu pengetahuan, bukan di atas kebodohan, tetapi di atas ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surah Al-Alaq ini dikatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan dari segumpal darah. Iqra, diulangi lagi perintah Iqra. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Perintah Iqra, diulangi lagi perintah Iqra. Artinya karakter umat Islam itu membaca dan terus membaca. Karena membaca sekali mungkin belum paham, membaca kedua kalinya telah paham. Setelah itu Allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan al-qalam, pena, perantaraan pena. Membaca, kemudian menulis. 'Allamal insana ma lam ya'lam, kemudian mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Membaca, menulis dan mengajarkan. Inilah karakter umat Islam. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan ini, sehingga di dalam beragama ini sekalipun perintah agama ini tidak diberikan kecuali hanya kepada orang-orang yang memiliki akal. Orang-orang yang memiliki akal. Karena akal adalah sumber ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian kita masuk kepada deskripsi materi pembahasan, yaitu karya monumental umat Islam dalam ipteks. Yang pertama, zaman kejayaan Islam dalam bidang ipteks. Kemudian yang kedua, sebab-sebab kemajuan umat Islam dalam bidang ipteks, apa yang menyebabkan kemajuan. Kemudian yang ketiga, sebab-sebab kemunduran. Yang keempat, upaya membangkitkan kembali umat Islam dalam bidang ipteks. Kawan-kawan rahmati Allah Subhanahu wa taala, zaman kejayaan Islam dalam bidang ipteks, ya, pendirian pemerintahan Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Daulah Khilafah Islamiyah di Madinah, ini sudah merupakan cikal bakal peradaban Islam, yang mana ketika itu Rasulullah diturunkan di suatu negeri atau di suatu masyarakat yang dikenal dengan masyarakat jahiliyah, tetapi mampu membangun peradaban dan keadaban, yang mana kita kenal dengan negara Islam yang pertama dan utama dibangun oleh Rasulullah dengan peradaban dan ilmu pengetahuan dan agama, yaitu negara yang terletak pemerintahnya di Madinah, yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah meninggal dunia, maka kepemimpinan itu dilanjutkan oleh Khulafa Rasyidin. Islam pun berkembang pesat. Ya, salah seorang sejarawan dari Barat, ya, yang beraliran konservatif, Montgomery Watt, menganalisa apa rahasia kemajuan peradaban Islam ketika itu. Maka dia mengatakan bahwa Islam sama sekali tidak mengenal adanya pemisah yang kaku antara ilmu pengetahuan, etika, dan ajaran agama. Artinya apa? Ternyata memang ajaran Islam itu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan agama. Tidak ada pertentangan antara ilmu pengetahuan dengan agama. Ilmu pengetahuan adalah alat untuk hidup. Agama adalah setir kehidupan. Bagaimana caranya kita mempergunakan alat tersebut, agamalah yang mengaturnya. Kemudian bagaimana agar kehidupan ini mudah dalam menjalankan kehidupan, ilmu pengetahuanlah jawabannya. Kemudian masa Khalifah Abbasiyah tercatat dalam sejarah Islam dari tahun 750 Masehi sampai 1517 Masehi, diawali oleh Khalifah Abu Al-Abbas As-Saffa dengan rentang waktu yang cukup panjang, sekitar 767 tahun, kurang lebih 7,5 abad. Kekhalifahan ini mampu menunjukkan pada dunia ketinggian peradaban Islam dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia Islam ketika itu, yang menjadi rujukan dunia, pusat ilmu pengetahuan dan teknologi, terkhusus lagi perkembangan-perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan agama,
maupun ilmu pengetahuan umum. Pemerintahan Harun ar-Rasyid, kecanggihan teknologi pada masa itu terlihat dari peninggalan-peninggalan sejarahnya, yang pada saat itu tentara Islam juga berhasil membuat senjata bernama menzanik, jenis ketepel besar, pelontar batu atau api. Ini membuktikan bahwa Islam mampu mengadopsi teknologi dari luar. Pada abad ke-14, tentara salib akhirnya terusir dari Timur Tengah dan membangkitkan kebanggaan bagi masyarakat Arab ketika itu. Nah, ini contoh-contoh ilmuwan ya yang sampai saat ini terkenal, yang merupakan sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh dunia. Bagaimana umat Islam memunculkan ilmuwan-ilmuwan yang terkenal. Yang pertama adalah Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi, ya, seorang ahli matematika, ahli astronomi dan geografi, penemu aljabar dan sistem penomoran dan angka nol. Nah, jadi angka nol yang kita gunakan sekarang itu untuk penomoran, beri nomor 10, 100, 1000 dan seterusnya itu adalah hasil temuan Al-Khawarizmi. Yang mungkin dulunya orang-orang belum menemukan dan mengenal angka nol, sehingga penomoran-penomoran di Romawi lebih banyak menggunakan angka-angka Romawi, ya. Kemudian Ibnu Sina yang dikenal dengan Avicenna, ya, yaitu seorang filsuf, ilmuwan dokter, ya, keilmuan dan seorang dokter. Karya terkenalnya sampai sekarang masih dipakai dan menjadi rujukan utama oleh prodi fakultas-fakultas kedokteran dunia, yaitu terkenal dengan The Book of Healing and the Canon of Medicine, atau dalam bahasa Arabnya Al-Qanun fi At-Tibb, ya. Kemudian ada lagi seorang yang bernama Abu Abdullah Jabir Al-Hayyan, atau dikenal dengan Geber, ahli bidang kimia, farmasi dan fisika, dikenal dengan Bapak Kimia. Karyanya adalah The Book of the Composition of Alchemy, Book of Eastern Mercury, Book of Balance atau Al-Arba'in, ya. Kemudian apa sebab-sebab kemajuan umat Islam ketika itu? Kalau kita melihat, yang pertama adalah faktor agama, yaitu kesungguhan dalam mengimani dan mempraktikkan ajaran Islam, sehingga lahirlah individu-individu yang unggul. Maksudnya adalah kesungguhan dalam mengimani dan mempraktikkan ajaran Islam ini secara komprehensif, bukan secara parsial, bukan secara sebagian saja, tetapi secara keseluruhan. Bahwa Islam itu sama sekali tidak mempertentangkan antara agama dengan ilmu pengetahuan, ya. Ketika engkau ahli ibadah, engkau juga ahli dalam bidang yang lainnya, ya. Karena ilmu dunia ini adalah merupakan syarat untuk mewujudkan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Ilmu agama ini adalah syarat untuk memenuhi tujuan utama kita hidup di muka bumi ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nah, untuk beribadah kepada Allah kita butuh agama. Tapi untuk menjadi khalifah di muka bumi ini sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita butuh ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, motivasi agama. Yang ketiga, faktor sosial politik yang mendukung ketika itu, ya. Kemudian faktor ekonomi yang memadai, kemudian faktor dukungan dan perlindungan penguasa. Artinya apa? Penguasa-penguasa Islam ketika itu sangat konsen. Bahkan dalam pemerintahan Abbasiyah membangun yang namanya Baitul Hikmah. Disitulah tempat pusat peradaban ilmu pengetahuan, pertemuan-pertemuan ilmuwan Islam, ya, seluruh dunia untuk melakukan riset-riset, penemuan-penemuan dan lain-lainnya. Kemudian apa yang menjadi sebab kemunduran umat Islam dalam bidang ipteks, ya? Di dalam buku karya Wisnu Arya, ya, yang berjudul Melacak Teori Einstein dalam Al-Quran, disebutkan beberapa faktor yang menjadi penyebab ilmu pengetahuan dan teknologi Islam mengalami kemunduran. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah, yang pertama adalah kesadaran orang-orang Barat akan arti penting penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan kesejahteraan mereka, ya.